Pada part 2 terdahulu, untuk menurunkan kadar BOT atau bahan organik terlarut di kolam kita. Dengan cara yang pertama, pengenceran atau pergantian air di dalam kolam. Yang kedua, pengambilan untuk tumbuh fitoplankton. Ketiga, proses nitrifikasi oleh bakteri autotrof. Dan yang keempat, proses bioflok oleh bakteri heterotrof. Pada proses ini melibatkan peranan penting dari bakteri yang sudah kita pilih dalam sistem probiotik. Mari kita bahas yang ketiga, proses nitrifikasi oleh bakteri autotrof. Proses ini dilakukan oleh bakteri dari jenis autotrof, yaitu bakteri yang mampu mensintesis makanan mereka sendiri dengan menggunakan CO2 atau karbon dioksida sebagai sumber karbon dan bahan anorganik, sumber energi yang digunakan untuk pertumbuhannya. Pada siklus pengolahan buangan kotoran organik yang mengandung amonia atau NH3 akan memerlukan oksigen dalam proses penguraiannya atau disingkat BOD, Biological Oxygen Demand. Oksigen yang terlarut di air akan digunakan untuk menguraikan amonia atau NH3 oleh bakteri Nitrosomonas di air atau H2O dengan hasil samping berupa CO2 atau karbon dioksida dalam kondisi aerob atau memerlukan kadar oksigen terlarut pada proses penguraiannya. Amonia atau NH3 oleh bakteri Nitrosomonas diubah menjadi nitrit atau NO2 dan dilanjutkan oleh bakteri dari jenis Nitrobacter dalam sistem nitrifikasi untuk menghasilkan nitrat atau NO3 sebagai hasil akhir yang lebih tidak beracun dan akan mendegradasi atau menurunkan kadar amonia atau NH3 serta nitrit atau NO2 yang berbahaya bagi pertumbuhan udang. Kadar amonia di bawah 0,1 ppm, nitrit di bawah 0,2 ppm akan membuat udang lebih aman di samping faktor kualitas air seperti oksigen terlarut atau DO, keasaman atau pH, kadar garam atau salinitas, dan suhu akan sangat mempengaruhinya. Suhu yang tinggi akan berakibat meningkatnya daya toksisitas atau daya racun amonia di dalam kolam. Sedangkan pada udang dewasa umumnya lebih toleran terhadap kadar amonia yang tinggi dibandingkan dengan saat masih benur di minggu-minggu pertama tebar di kolam. Kadar nitrat atau NO3 yang meningkat sampai maksimal 50 ppm sebagai hasil akhir dalam penguraian sistem nitrifikasi ini pada tahap awal persiapan budidaya sangat diperlukan. Karena keberadaan nitrat ini akan mensupport tumbuhnya fitoplankton dari green algae seperti chlorella untuk tumbuh subur sebagai bantalan keseimbangan ekosistem lingkungan sehingga air kolam akan berwarna hijau dan daun segar. Di samping nitrat mengalami sistem denitrifikasi atau kebalikan dari sistem nitrifikasi oleh jenis bakteri Bacillus menjadi gas nitrogen bebas yang akan terlepas ke udara. Secara alami, dipetakan kolam terjadi kondisi yang berimbang antara mikrobial alami, jumlah kandungan bahan organik, dan yang diubah menjadi nutrien akan membentuk ekosistem alami. Sebagai contoh, apabila di kolam terjadi jumlah amonia, maka secara alami bakteri nitrifikasi akan mengoksidasi amonia menjadi nitrat. Jika jumlah konsentrasi amonia meningkat, maka populasi bakteri nitrifikasi akan merespon dengan meningkat populasinya karena ada substrat yang digunakan untuk hidup. Apabila konsentrasi amonia menurun, maka kelimpahan bakteri nitrifikasi juga akan menurun. Proses nitrifikasi sangat sensitif terhadap kandungan konsentrasi amonia, tetapi efektivitasnya juga bergantung pada variabel seperti suhu, konsentrasi oksigen terlarut atau DO, dan keasaman atau pH. Jika proses nitrifikasi tidak mampu menurunkan konsentrasi amonia, kemungkinan ada beberapa variabel lingkungan yang tidak mendukung kondisi yang diperlukan. Apakah variabel lingkungan yang mempengaruhinya? Suhu atau temperatur sangat bergantung pada musim dan cuaca. Untuk merekayasa suhu atau temperatur bisa memungkinkan apabila pada budidaya sistem indoor. DO atau kelarutan oksigen sangat bergantung pada tingkat ketebalan fitoplankton. Bisa terukur dengan kecerahan pada kolam menggunakan alat ukur CCDs. Banyaknya aerator yang digunakan seperti kincir, blower di kolam. Tingkat difusi oksigen ke dalam air yang bergantung pada kedalaman kolam.
Tingkat bahan organik terlarut atau BOT yang perlu dirombak oleh sistem biologi di air oleh bakteri-bakteri dalam kondisi aerob di mana kecepatan perombakannya bergantung pada tingginya konsentrasi oksigen di air. Lebih lengkap akan kita bahas dalam sesi kelarutan oksigen di kolam-kolam budidaya. pH atau tingkat keasaman kolam budidaya kita harus mempunyai sistem bantalan pH atau buffer pH yang kuat. Air laut pada umumnya mempunyai pH 8 karena kadar salinitasnya. Tetapi karena kelarutan mineral-mineral dan aktivitas ekosistem yang terjadi, rentang perbedaan pH bisa melebar dengan perbedaan pH antara pagi dan sore hari. Misalkan, pagi hari 8,1, siang dan sore hari bisa sampai 8,9. Dengan perbedaan rentang 0,9 poin ini, akan berpengaruh terhadap kelarutan amonia di air, di mana semakin tinggi pH dan salinitas yang meningkat, maka kadar amonia juga akan meningkat. Maka, perlu adanya rekayasa ekosistem di kolam dengan mengkondisikan kualitas air lingkungan pada keseimbangan yang lebih baik. Di samping perlakuan-perlakuan seperti pengapuran menggunakan dolomit, sistem pemupukan dengan menggunakan teknik fermentasi akan mendukung bertumbuhnya fitoplankton di kolam. Perlu juga support jumlah bakteri autotrof dengan nitrat atau NO3 sebagai hasil akhirnya yang akan mempercepat pertumbuhan fitoplankton. Support aplikasi jumlah bakteri yang tinggi dan rutin dengan kepadatan TBC atau total bakteri count 10⁴ sampai dengan 10⁷ CFU per mili akan sangat membantu mengontrol pertumbuhan fitoplankton. Maka hal ini sangat diperlukan aplikasi teknologi produk probiotik nitrifikasi. Untuk secara instan, ekosistem akan mudah cepat terbentuk. Apakah hal ini pasti berhasil? Banyak faktor yang akan berpengaruh pada ekosistem di lingkungan air tersebut, di mana terjadi kegiatan pemangsaan, persaingan, dan hubungan simbiosis. Di lapangan, perlu adanya panel kontrol kualitas air yang penting. Akan bisa kita gunakan untuk memperkirakan kondisi air lingkungan, antara lain untuk kualitas air, yaitu pH atau keasaman, DO atau kelarutan oksigen, suhu, salinitas atau kadar garam. Dari keempat faktor ini cukup kita gunakan sebagai analisa awal. Untuk data-data lain yang lebih kompleks, dianalisa di laboratorium kita. Kecerahan air kolam mengukur menggunakan sesi disk di siang hari dengan intensitas sinar matahari terik di atas kita sekitar pukul 12 bisa memperkirakan kondisi ketebalan fitoplankton dan kelarutan bahan organik di kolam. Proses manajemen bahan organik terlarut atau BOT pada proses nitrifikasi ada 4 bentuk bagian dari material organik bisa digolongkan sebagai berikut. Material organik bisa berasal dari BOT atau bahan organik terlarut kandungan dari awal air masuk, dari sisa pakan yang tidak termakan, dan kotoran udang atau udang mati. Dalam bentuk amonium atau NH4 atau gas amonia atau NH3, penambahan berasal dari ekskresi udang dan perombakan sisa pakan. Proses nitrifikasi oleh bakteri autotrof dari jenis Nitrosomonas akan merubahnya menjadi nitrit atau NO2 dan akan dilanjutkan oleh nitrobakter menjadi nitrat atau NO3. Pada fase amonium, amonia atau NH4, NH3, nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3 ini dalam lingkungan kolam bisa mengalami pengenceran melalui sistem pembuangan kotoran secara rutin dan berkala untuk mencegah bertumpuknya kadar bahan organik terlarut di kolam. Dengan menjaga kualitas air, memberikan cahaya yang cukup, dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan lainnya, populasi bakteri autotrof khususnya Nitrosomonas dan Nitrobakter memainkan peran krusial dalam proses nitrifikasi, dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal dalam sistem bioflok. Bagaimana peran dan fungsinya, dan bagaimana kedudukannya yang sangat penting terhadap tingginya tingkat BOT di kolam yang semakin meningkat dengan bertambahnya usia budidaya, apalagi yang terjadi pada sistem budidaya yang intensif
dengan kepadatan yang sangat tinggi. Sistem-sistem ini harus dimengerti apabila ingin menganalisa keadaan lingkungan kolam kita. Apapun sistemnya, mulai budidaya sistem tradisional sampai intensif. Apalagi pada daerah-daerah dikenal dengan zona merah atau kelarutan BOT yang tinggi di sumber air laut. Menggunakan sistem budidaya intensif atau super intensif dengan kepadatan sangat tinggi. Setiap tambak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengaturan yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing tambak. Akan kita bahas pada episode video berikutnya tentang bioflok. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video kami berikutnya.